Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kali ini kita akan membahas sejarah dari Yunani. Persaingan dua kota yaitu Sparta dan Athena merupakan bagian penting dalam sejarah Yunani kuno. Kedua kota ini memiliki perubahan dalam struktur politiknya sejak abad ke-8 sebelum Masehi dan seterusnya. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, berbagai polis mulai bermunculan di Yunani. Polis merupakan sebuah istilah untuk menyebutkan negara dan kota. Di antara banyak polis yang ada di Yunani, terdapat dua polis yang memiliki sejarah dan karakteristik yang sangat berbeda. Kedua polis ini adalah Sparta dan Athena. Pada video ini, kita akan membahas sejarah dari Sparta dan Athena. Polis Sparta berawal dari beberapa pemukiman kecil di daratan Eurotas di Lakonia di bagian selatan Peloponesi. Pada abad ke-10 sebelum Masehi, daratan Eurotas diserbu oleh pasukan yang berbicara dalam dialek Dodia. Setelah berhasil menaklukkan penduduk asli, para penyerang ini kemudian menduduki desa-desa di dekat perbukitan. Desa-desa ini akan segera membentuk pemukiman yang kelak dikenal sebagai Sparta. Selama 2 abad berikutnya, Sparta mengembangkan sebuah rezim yang sangat berbeda dengan kota Yunani lainnya. Di Sparta, tingkat tertinggi dari hierarki sosial yaitu para prajurit Sparta yang dipimpin oleh 2 orang raja. Sementara itu, di kelas bawah yaitu helot atau budak dan perioikoi yaitu orang merdeka yang mengakui otoritas Raja Sparta. Pada abad ke-8 sebelum Masehi, Sparta menyerbu wilayah Mesenia. Dan pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi, Sparta telah berhasil mengalahkan Mesenia. Wilayah Mesenia kemudian menjadi daerah pendudukan Sparta. Wilayah ini sangat subur, terletak di pegunungan Taygetus. Pada saat wilayah kekuasaan Sparta meluas, dataran Eurotas tetap menjadi jantung dari Sparta. Orang Mesenia kemudian dijadikan helot. Hal ini menyebabkan Mesenia memberontak pada abad ke-7 sebelum Masehi. Akan tetapi, Sparta berhasil memadamkan pemberontakan ini. Penduduk daerah taklukan Sparta akan dijadikan helot. Para helot ini bukanlah budak, akan tetapi mereka melakukan pekerjaan seperti halnya budak. Sementara itu, orang Sparta akan berkonsentrasi pada urusan militer. Kemudian, pada saat masa perang, helot digunakan untuk mendayung perahu-perahu panjang ataupun pasukan rendahan di medan perang. Para helot tidak memiliki hak-hak sipil, akan tetapi helot berbeda dengan budak. Helot tidak dapat dimiliki oleh orang Sparta secara individu. Bisa dibilang, helot merupakan budak milik negara. Negaralah yang mengatur para helot ini. Selain itu, helot tidak bisa diperjualbelikan seperti halnya budak. Golongan lain yang tidak berhak atas hak-hak sipil Sparta adalah perioikoi, diterjemahkan sebagai tetangga atau orang luar. Orang ini adalah orang merdeka yang merupakan keturunan dari penduduk Pradoria di wilayah sekitar Sparta. Sebagian besar perioikoi adalah para petani. Mereka membentuk komunitas dan berdiri secara otonom. Pada masa damai, Sparta tidak terlalu tertarik pada perioikoi. Akan tetapi, pada saat masa perang, perioikoi bertugas untuk memasok makanan bagi pasukan Sparta. Selain itu, tugas lain dari perioikoi adalah untuk menjalankan tugas perdagangan di Sparta. Karena orang Sparta, terutama laki-laki, sudah dilatih sejak dini dalam kegiatan militer, sehingga mereka tidak cocok dalam perdagangan. Setelah Sparta mengalahkan Mesenia, pemerintahan baru Sparta yang dikenal sebagai konstitusi Lisurgan mulai diperkenalkan. Konstitusi ini merupakan proses evolusi dari pemerintahan Sparta sejak awal. Di bawah konstitusi Lisurgan ini, pemerintahan bersama 2 raja terus berlanjut. Raja
memiliki komando atas pasukan Sparta. Walaupun disebut raja, akan tetapi Raja Sparta tidak memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Fungsi raja murni sebagai sebuah kehormatan, karena kekuasaan sesungguhnya terletak pada 3 lembaga, yaitu majelis, dewan tetua, dan para hakim. Pertama, majelis umum yang disebut apela adalah sebuah majelis yang terdiri dari para pejuang Sparta. Majelis ini memiliki kekuasaan untuk memberikan suara pada mosi yang diajukan oleh dewan tetua yang dinamakan Gerousia. Akan tetapi, majelis tidak bisa mengajukan mosi sendiri. Majelis juga tidak bisa membuat amandemen terhadap mosi yang diajukan kepadanya. Sementara itu, di dalam majelis, pemungutan suara dilakukan dengan cara bersorak-sorak dan hasilnya ditentukan oleh kelompok yang paling berisik. Kedua, badan pemerintahan yang paling berkuasa lainnya adalah Gerousia, yang terdiri dari 28 orang yang semuanya berusia 60 tahun ke atas. Setiap anggota memiliki hubungan keluarga dengan salah satu raja ataupun berasal dari keluarga aristokrat. Tugas Gerousia adalah menyiapkan mosi untuk diperdebatkan di majelis. Gerousia berfungsi sebagai mahkamah agung. Gerousia memiliki wewenang untuk mengadili seorang raja. Ketiga, yaitu para ephor. Ketika mosi dipilih di majelis, volume suara dinilai oleh 5 ephor atau pengawas. Posisi ini bertugas sebagai hakim dan merupakan posisi tertinggi di Sparta. Hakim dipilih setiap tahun oleh majelis dan membentuk pemerintahan Sparta yang sebenarnya, pemerintahan yang mengawasi seluruh urusan negara. Para hakim atau ephor mengadakan pertemuan rutin dengan Gerousia. Dari pertemuan itu untuk membahas masalah apa yang akan dibahas pada saat pertemuan dengan majelis. Selain itu, para ephor mengadakan pertemuan bulanan dengan 2 raja, di mana para raja berjanji untuk mematuhi hukum. Sebagai imbalannya, para ephor berjanji untuk mendukung para raja, asalkan para raja benar-benar mematuhi hukum. Jika seorang raja dan para ephor berselisih, maka para ephor bisa saja menuduh raja melakukan pelanggaran dan kemudian menurunkannya dari posisi raja. Di Sparta, tentara adalah hal yang sangat penting, dan semua anak laki-laki Sparta harus menjalani pelatihan yang ketat sejak usia dini. Mereka akan dilatih secara militer. Saat bayi lahir, bayi-bayi akan diperiksa oleh negara, dan setiap bayi yang dianggap cacat akan dibuang di pegunungan dan dibiarkan mati. Pada usia 7 tahun, anak laki-laki diambil dari rumah mereka dan dibesarkan dalam sebuah kelompok yang diawasi oleh anak laki-laki yang lebih tua. Ketika berusia 12 tahun, anak-anak itu ditempatkan di barak, di mana mereka hidup dengan makanan dasar bubur yang diperkaya dengan potongan daging babi. Pendidikan anak-anak Sparta sebagian besar bersifat fisik. Anak-anak akan diajari cara bertempur dan kekuatan jiwanya. Kemudian, pada saat mencapai usia 20 tahun, anak Sparta yang telah lulus akan dianggap sebagai pejuang dan akan diberikan sebidang tanah untuk keluarganya. Pejuang Sparta ini akan bergabung dengan Susitia, salah satu kamp militer, dan menjadi tentara Sparta. Dengan begitu, dia menjadi berhak untuk memberikan suara di majelis. Sejak abad ke-6 sebelum Masehi, masyarakat Sparta menjadi semakin keras. Semuanya difokuskan pada upaya pembentukan pasukan yang kuat. Hal ini menyebabkan Sparta menjadi salah satu polis yang tertutup. Di Sparta, perubahan dianggap tidak penting dan orang asing tidak diterima. Ideologi Sparta berakar pada keutamaan negara di atas kebutuhan individu. Bahkan sampai sekarang, kata Sparta memiliki konotasi kesederhanaan yang sangat kuat dalam semua aspek gaya kehidupan. Pada saat terjadinya Perang Persia, Sparta mengambil alih kepemimpinan militer Yunani. Dengan kematian heroik Raja Leonidas dan para pasukannya di Thermopylae pada tahun 480 sebelum Masehi, membuktikan bahwa Sparta tidak pernah main-main dengan ideologinya, yakni pembentukan seorang kesatria yang sempurna.
Negara kota Athena terdiri dari kota Athena dan wilayah di sekitarnya. Terletak di semenanjung Attika. Attika merupakan wilayah yang sebagian besar bergunung-gunung dan kering, terpisah dari Yunani Tengah dan tanah genting Korintus oleh banyak pegunungan, sehingga wilayah Attika sangat sulit dilewati. Akan tetapi, Attika dikelilingi oleh laut di kedua sisinya, sehingga memiliki potensi sebagai pelabuhan strategis. Melalui pelabuhan ini, orang Attika melakukan perdagangan dan pelayaran jarak jauh. Athena berasal dari pemukiman Misenia di sekitar Akropolis, sebuah tempat berbatu yang terletak di tengah-tengah dataran terbesar di Attika. Legenda mengatakan bahwa selama periode Mesenia, Raja Athena yakni Theseus menyatukan 12 desa Attika menjadi satu polis. Asal-usul ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Namun, yang dapat dipastikan adalah bahwa benteng Misenia di Akropolis tidak pernah dihancurkan dan Athena terus dihuni sejak akhir periode Heladik, berhasil melalui zaman kegelapan dan bertahan sampai periode Arkaik. Hal ini membuktikan bahwa penduduk Athena merupakan penduduk asli Yunani yang wilayahnya tidak pernah ditaklukkan oleh bangsa lain. Dalam hal struktur sosial dan politik, Athena mengikuti pola yang sama dengan banyak negara kota Yunani lainnya. Di Athena terdapat 3 kelompok sosial yang berbeda-beda. Kelas yang tertinggi yaitu Hippai atau horsemen, yaitu para bangsawan yang memiliki lahan paling luas. Biasanya lahan mereka disewakan. Di peringkat kedua adalah Zeugitai. Kelompok ini adalah petani yang memiliki tanah dan mengelolanya secara mandiri. Di bawah kedua kelompok ini adalah Thetes, yaitu para petani kecil dan buruh harian. Akan tetapi, pada prinsipnya, semua kelompok ini dari kaum bangsawan hingga yang tidak memiliki tanah adalah warga negara Athena. Sejak abad ke-7 sebelum Masehi, Athena memiliki dewan yang terdiri dari 9 hakim. Dewan ini disebut sebagai Archon yang dipilih setiap tahunnya. Para Archon ini selalu diambil dari kalangan bangsawan. Athena mengalami ketegangan sosial yang luar biasa pada abad ke-7 sebelum Masehi. Para petani kecil yang miskin sering kehilangan tanah mereka kepada pemilik tanah yang lebih kaya. Setelah tanahnya hilang, petani kecil kemudian terpaksa menyewa tanah pertanian dengan harga selangit. Kemudian, pada saat petani tidak bisa membayar hutangnya, para rentenir mengejar para petani untuk melunasi hutangnya. Pada saat petani sudah tidak bisa membayar hutangnya, mereka bisa dijual sebagai budak bersama dengan keluarganya. Hal ini sangat bertentangan dengan gagasan bahwa semua orang Athena memiliki hak yang sama di polis Athena. Ketidakpuasan yang semakin meningkat berpotensi menyebabkan terjadinya kerusuhan sipil. Salah satu cara untuk mengatasi ketegangan sosial di Athena adalah dengan mereformasi hukum. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, seorang bangsawan bernama Solon yang merupakan seorang jenderal terkemuka diangkat sebagai kepala Archon dengan kekuasaan khusus untuk merevisi hukum. Solon kemudian bertindak sebagai penengah untuk menghindari ancaman perang saudara. Solon tercatat dalam sejarah Yunani sebagai negarawan yang membuat hukum dengan bijaksana, dan kebijakannya ini menjadi pondasi bagi hukum Athena di kemudian hari. Salah satu keputusan pertama Solon adalah mengundang sejumlah emigran dan orang buangan yang telah diusir untuk kembali ke Athena. Karena sebelumnya banyak orang telah diusir dari Athena karena alasan politik. Sementara itu yang lainnya, yakni para petani, melarikan diri karena beban hutang yang sangat besar. Untuk mengatasi masalah hutang petani, Solon melakukan pembatalan semua hutang petani. Solon juga menghapuskan perbudakan utang, dan bagi seseorang yang menjadi budak karena hutang akan dibebaskan kembali. Selain upaya awalnya di bidang ekonomi,
Solon juga aktif dalam reformasi politik. Dia menetapkan bahwa semua warga negara bebas di Attika diizinkan untuk memberikan suara di majelis umum yang dinamakan eklesia. Hak-hak politik lainnya yaitu terkait dengan pembagian warga negara ke dalam beberapa kelas. Kelas-kelas ini ditentukan oleh Solon berdasarkan kriteria baru yang semata-mata didasarkan pada harta benda. Pada masa sebelumnya, kelahiranlah yang merupakan faktor yang paling penting dari pembagian kelas ini. Dan sekarang, sistem pembagian kelas didasarkan pada pendapatan tahunan yang dinyatakan dalam jumlah biji-bijian. Pembagian ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu Thetes, Zeugitai, Hippais, dan Pentakosioomedimnoi. Kelompok Hippais dan Pentakosioomedimnoi menduduki kelas teratas, dan orang yang berasal dari kelompok inilah yang dapat menduduki posisi arkon. Dalam praktiknya, semua warga Athena memiliki kesempatan untuk mengajukan banding atas keputusan yang telah dibuat oleh para arkon. Untuk memfasilitasi hal ini, Solon mengubah majelis umum menjadi pengadilan tertinggi. Kemudian, Solon juga membentuk sebuah pengadilan rakyat dan sebuah dewan yang beranggotakan 400 orang yang diambil dari 3 kelas atas. Dengan ini, diharapkan semua orang Athena bisa berpartisipasi dalam pemerintahan Athena. Reformasi Solon memiliki tujuan, yaitu mewujudkan keadilan sosial sebagai landasan negara Athena. Dalam kata-katanya, Solon menggambarkan reformasinya. Aku memberi rakyat kekuasaan yang diperlukan tanpa memberi mereka terlalu banyak kehormatan, dan aku mengambil kekuasaan yang lebih dari kaum bangsawan tanpa menyinggung perasaan mulia mereka. Dengan cara ini, maka rakyat akan mengikuti para pemimpin tanpa para pemimpin memegang kendali terlalu kuat. Dan terakhir, sebuah perubahan sosial yang sangat penting bagi Athena, bahwa seseorang tidak perlu lagi menjadi keturunan bangsawan untuk menikmati hak-hak istimewa kelas atas. Karena sekarang, dengan pendapatan yang tinggi, seseorang bisa saja menikmati hak-hak kelas bangsawan atas.